Hai pemirsa, saat ini saya sedang berada di klinik terapi ozon, tepatnya di Wisma Lia, Jalan AM Sangaji, nomor 12, lantai 2. Nah, sekarang di sini saya mau tanya banyak nih mengenai terapi ozon. Kira-kira penyakit apa saja ya yang bisa ditangani dengan melakukan terapi ozon? Dan manfaatnya apa lagi sih? Apakah hanya mengobati atau bisa memaintain kesehatan kita? Yuk ikuti saya. Terapi ozon diyakini bisa meningkatkan kemampuan transportasi oksigen dan hemoglobin darah, serta meningkatkan ketahanan dan kelenturan sel darah merah. Terapi ozon juga dapat menghilangkan plak penyebab penyempitan pembuluh darah bagi penderita hyperlipidemia dan hyperkolesterolemia yang bisa memicu timbulnya stroke dan jantung koroner. Manfaat lainnya adalah membantu menangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan sirkulasi darah dengan meningkatkan kemampuan transportasi oksigen dan hemoglobin darah, meningkatkan kelenturan sel darah merah, meningkatkan fungsi dan kekuatan pompa jantung dan mempercepat pemulihan pasca stroke, menurunkan kadar kolesterol, asam urat, dan menstabilkan tekanan darah, mengurangi kadar racun yang tertimbun di dalam tubuh, mengurangi ketergantungan pemakaian obat seumur hidup, membunuh virus dan protozoa dalam tubuh, dapat membunuh sel kanker, serta sebagai anti-aging yang memperlambat penuaan dini. Kalau Anda punya masalah dengan kolesterol dalam darah, kalau misalnya tengkuk Anda itu sering sakit, nah hati-hati, jangan dibiarkan terus-menerus. Itu bisa berbahaya loh. Maka mari datang segera ke klinik kami, Klinik Terapi Ozon di Jalan AM Sangaji nomor 12. Kami akan bantu memulihkan kondisi kesehatan Anda. Ada nomor yang tertera di layar kaca Anda, silahkan hubungi kami setiap hari kerja dan jam kerja. Kami siap membantu Anda. Jangan tunda lagi ya. Terapi ozon, solusi kesehatan Anda. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Sharon. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penyakit jantung koroner. Apa sih penyakit jantung koroner? Nah, penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh penumpukan kolesterol atau lemak pada dinding pembuluh darah. Penyakit jantung koroner adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Nah, kita tahu ya, jantung adalah organ vital pusat aliran darah pada tubuh. Seiring bertambahnya usia, maka elastisitas pembuluh darah berkurang, yang diiringi dengan radikal bebas dan plak lemak yang hinggap di dinding pembuluh darah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai penyebab jantung koroner. Yang pertama ada yang namanya aterosklerosis, yang merupakan pengerasan atau penyempitan arteri koronaria pada jantung karena adanya penumpukan kolesterol yang disebut plak pada dinding pembuluh darah. Nah, seiring berjalan waktu, plak ini akan semakin besar sehingga aliran darah ke otot jantung semakin sulit. Akibatnya, otot jantung tidak bisa mendapatkan darah atau oksigen yang dibutuhkan. Ketika jaringan kurang oksigen, maka tubuh akan merespon sebagai apa yang dikenal dengan nyeri dada atau angina. Dan jika arteri koronaria tersebut tersumbat total oleh plak, maka pasien dapat jatuh dalam kondisi yang disebut dengan serangan jantung. Serangan jantung merupakan kegagalan medis karena dapat menyebabkan kerusakan jantung permanen atau bahkan kematian. Lalu ada kebiasaan merokok. Nah, rokok ini menyebabkan
peningkatan resiko seseorang untuk terkena penyakit kardiovaskuler karena kandungan nikotin dan karbon monoksida yang terdapat dalam rokok. Nah, lalu ada penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, jika seseorang memiliki riwayat diabetes mellitus, maka harus selalu menjaga pola makannya. Karena penyakit diabetes mellitus yang tidak terkontrol akan membuat pembentukan plak pada dinding pembuluh darah Anda. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai gejala-gejala penyakit jantung koroner. Seperti adanya nyeri dada yang bisa menjalar ke leher, rahang, bahu, tangan sisi kiri. Dan jika plak belum tersumbat secara total, maka nyeri dada akan mereda dengan sendirinya. Namun, jika nyeri dada bertahan terus-menerus, maka segera hubungi dokter Anda. Lalu ada keringat dingin, mual, dan muntah, dan kelelahan. Nah, lalu ada irama denyut jantung yang tidak stabil atau disebut dengan istilah aritmia, bahkan bisa menyebabkan jantung berhenti. Bila tidak ditangani dengan cepat, maka dapat menyebabkan kematian. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai diagnosa penyakit jantung koroner. Biasanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan ECG atau elektrokardiogram untuk merekam aktivitas listrik dan irama pada jantung Anda. Lalu kedua ada namanya pemeriksaan ekokardiogram. Itu bentuknya seperti scan ultrasound untuk memeriksa jantung yang sedang memompa. Nanti kelihatan di komputer biasanya. Lalu ada namanya CT scan jantung. Nah, ini untuk membantu memvisualisasikan arteri dan untuk mendeteksi adanya kalsium atau endapan lemak yang mempersempit arteri koronaria. Lalu ada pemeriksaan kateterisasi koroner, yaitu diberikan pewarna yang disuntikkan ke arteri jantung melalui kateter. Kemudian dengan X-ray maka bisa untuk mendeteksi titik-titik yang sempit atau sumbatan pada arteri. Nah, di bagian terakhir nih kita akan membahas mengenai pencegahan penyakit jantung koroner. Yang pertama, Anda harus rutin untuk memeriksakan tekanan darah Anda. Lalu yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, stop merokok. Yang keempat, kontrol kadar gula darah Anda. Yang kelima, kontrol kadar kolesterol maupun trigliserid Anda. Yang keenam, menjaga berat badan Anda di dalam kisaran ideal. Nah, yang ketujuh, hindari stres berlebihan. Klinik kami bernama Heart and Brain Center. Artinya kami membantu memulihkan segala masalah kesehatan yang berhubungan dengan jantung dan otak. Misalnya, permasalahan jantung koroner atau pasca stroke, mari datang. Kami akan bantu memulihkan kesehatan Anda sehingga Anda bisa kembali pulih seperti semula. Jadi jangan ragu lagi, hubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca Anda dan di setiap hari kerja dan jam kerja buat jadwal kedatangan Anda supaya kita bisa membantu memulihkan Anda. Terapi ozon, solusi kesehatan Anda. Kalau Anda punya masalah dengan kesehatan darah Anda, umpamanya kadar kolesterol Anda tinggi atau kadar asam uratnya yang tinggi, maka jangan khawatir. Kami ada di sini siap untuk membantu kesehatan Anda. Jadi jangan ragu lagi, hubungi kami di setiap hari kerja dan jam kerja. Nomornya ada di layar kaca Anda ini. Kami siap untuk membantu Anda, membuat Anda menjadi pulih kembali. Terapi ozon, solusi kesehatan Anda. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Beni Prananto. Beliau adalah founder dari Klinik Terapi Ozon. Dan disinilah tempatnya saya mau bertanya banyak mengenai terapi ozon yang katanya bisa banyak banget mencegah berbagai macam penyakit yang ada dalam tubuh. Apa kabar Pak Beni? Baik. Sehat ya Pak ya? Ya. Nah sekarang saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Beni tentang terapi ozon nih Pak. Terapi ozon itu apa sih Pak? Terapi ozon adalah satu terapi yang menggunakan gas O3 yang dimasukkan melalui intravena, yaitu ke tubuh kita melalui pembuluh vena. Kemudian darah kita dikeluarkan, diekspos melalui filter dan gas O3 ini. Dan setelah diekspos dengan O3, kita kembalikan ke vena yang satu lagi. Ini prosesnya sendiri memakan waktu berapa lama Pak tadi? Proses biasanya makan waktu 1 jam. Nah, itu kira-kira ada 2-3 liter darah kita yang akan difilter atau dikeluarkan dan diekspos
dengan gas O3. Nah, tergantung dari kondisi pasien, kalau darahnya bagus atau maksudnya lancar, akan mendapatkan 3 liter darah yang terekspos oleh ozon melalui intravena ini. Tapi kalau darahnya kental, lengket, ya paling 2 liter. Oh, jadi artinya masing-masing orang berbeda harus, ya? Iya, harus 2 sampai 4 kali minimum. Supaya semua darah dalam tubuh terekspos oleh O3. Jadi berapa lamanya, kemudian juga berapa liter darahnya tergantung dari kondisi darah si pasien itu sendiri ya. Kalau yang kental mungkin lebih sedikit ya Pak ya lebih akhirnya sedikit ya. yang keluar. Karena kan sulit untuk keluar dari intravenanya. Jadi kepikiran nggak sih pemirsa kira-kira darah saya termasuk yang mana ya gitu? Karena kan kita nggak pernah bisa lihat secara kasat mata ya kondisi darah kita ya. Nah Pak, sekarang berarti kalau gitu terapi ozon ini bisa membantu peredaran darah kita agar lancar gitu ya Pak ya? Iya. Betul, sangat betul, karena ozon ini berfungsi untuk mengencerkan darah, membantu sirkulasi darah kita ke seluruh tubuh. Karena kepingan-kepingan darah yang seharusnya seperti koin akan diurai kembali. Begitu. Jadi artinya yang mungkin tadinya saling mengikat, ya itu terurai. Begitu terurai kan lebih lancar lagi. Karena viscosity darah itu akan menjadi rendah, sehingga gampang sekali untuk dipompa dan dialirkan. Karena ada minyak kolesterol, ada minyak triglyceride. Kalau itu kadarnya tinggi, dia akan membentuk plak di dalam pembuluh darah. Itu kan yang disebutkan jantung koroner, itu penyempitan pembuluh darah yang masuk ke jantung. Oh, jadi dipisahkan tuh Pak minyak-minyak tadi tuh? Iya. Dipisahkan di dalam filter. Nanti kelihatan tuh sama kita? Kelihatan. Wow, ini akhirnya waktu kenapa? Di dalam bloodline sendiri, nah ini ada alat-alatnya minyak ya? di dalam darah kita sudah kelihatan itu kalau mengalir keluar. Oh, jadi udah kelihatan Pak? Sudah kelihatan. Oh, ini menarik banget loh, artinya gimana kita nggak akhirnya peredaran darah kita menjadi lebih lancar ya, karena tadi minyak sudah pisahkan, kemudian juga negatif yang tadi tuh lemak-lemak ya? Iya, lemak di dalam darah seperti kolesterol, triglyceride, itu juga akan dipisahkan. Jadi benar-benar yang masuk darah kita yang fresh ya, yang ditambah bersih, dengan tadi dikasih ozon tadi ya. Oh oke. Jadi inilah kenapa akhirnya terapi ozon sangat baik sekali bagi kesehatan kita ya. Betul. Untuk mencegah dari berbagai macam penyakit yang mungkin bisa saja hadir dalam tubuh kita atau mungkin sudah hadir tapi kitanya nggak sadar gitu ya Pak ya. Nah Pak, ini di depan kita begitu banyak alat-alat yang ada nih. Mungkin Bapak bisa menjelaskan alat-alat ini apa aja? Baik. Jadi ini adalah bloodline yang kita pergunakan dalam keadaan steril dan hanya 1 kali pakai. Dan yang kedua adalah filter. Filter ini juga dalam keadaan steril dan hanya 1 kali pakai. Ini filter ini digunakan untuk menyaring, memisahkan darah dengan minyak jahat kita. Ini semua 1 kali pakai ya Pak? 1 kali pakai. Jadi intinya untuk masalah steril di sini sudah cukup terjamin kesterilannya ya. Kemudian juga alat-alatnya banyak yang memang hanya 1 kali pakai untuk semuanya 1 pasien ya semuanya ya. Nah kalau di belakang Bapak mesin apa nih Pak Ini adalah mesin ozon yang mana medical ozone murni kita alirkan ke dalam mesin generator atau yang disebut ozone converter dari O2 menjadi O3. Itu yang dimasukkan ke dalam filter untuk bersentuhan dengan darah. Jadi akan selalu ada ya, maksudnya ozonnya ini akan selalu ada karena memang dihasilkan oleh mesin ini ya. Nah, jadi pemirsa sudah kebayang dong gimana cara kerjanya dari terapi ozon ini. Kemudian bagaimana akhirnya memang kalau kita rutin melakukan terapi ozon ini bisa mencegah kita dari berbagai macam penyakit. Karena memang kita tahu darah yang kotor itu atau darah yang kental ini memang adalah sumber penyakit yang akan berdatangan ya Pak ya. Tetapi ketika darah kita menjadi lancar, darah kita tidak kental dan mengalir dengan baik, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Nah, kembali lagi untuk terapi ozon ya Pak. Usia berapa sih Pak boleh seseorang melakukan terapi ozon? 35 dan ke atas. 35 ke atas ke ya? atas, ya. Oke. Karena di umur-umur yang 35 ini umumnya pola makannya sudah berubah, sudah lebih sering mengkonsumsi yang mengandung radikal bebas ya. Karena
Yang dicari bukan sehatnya tapi enaknya. Iya, Itu betul. yang menjadi salah satu penyebab seorang di usia muda itu kena jantung koroner atau kena stroke karena pola makan dan pola hidup. Pola makan dan pola Iya. hidup ya. Dan ozon terapi adalah satu terapi yang sangat bermanfaat untuk mencegah sebelum kejadian. Jangan tunggu dulu kejadiannya gitu ya Pak ya. Karena ozon itu berfungsi untuk mengikis plak-plak yang ada di pembuluh darah. Oke. Jadi pembuluh darah yang sudah menaun dengan kondisi kolesterol yang di atas normal, trigliserid yang di atas normal itu akan menempel di pembuluh darah sehingga pembuluh darah kita akan menyempit. Itu yang disebut jantung koroner. Semakin sempit, jantung semakin berat untuk kerjanya. Itu yang disebut hipertensi kan? Ya. Karena untuk membutuhkan sirkulasi darah masuk ke dalam otak, jantung harus memompa lebih keras lagi. Jadi jantung Iya. seperti bekerja ekstra keras ya akhirnya ya. Kalau kekerasan, pembuluh kita nggak tahan untuk menahan pressure dari pompa jantung, bisa pecah atau tersumbat. Jadi sebenarnya beresikonya sama aja ya Iya, Pak ya. Jadi artinya memang pertama pola makan ya, tadi ya pola makan, betul. gaya hidup kita ini mempengaruhi kita. Apalagi kita tahu bahwa semacam kayak kolesterol tadi, darah tinggi, yang kadang-kadang orang mengabaikan ya, karena saking banyaknya, saking umumnya orang kena kolesterol, jadi kayak dianggapnya biasa ya. Padahal di balik kata kolesterol itu banyak sekali hal-hal yang akan disebabkan selanjutnya gitu. Nah, tadi kan Bapak bilang bahwa usia 35 tahun sudah 35 tahun ke atas gitu ya Pak ya, sudah mulai boleh melakukan terapi ozon untuk mencegah penyakit sebelum penyakit itu datang ke dalam tubuh kita. Nah, kalau untuk yang di bawah usia 35 tahun Pak gimana Pak? Kalau udah ada beberapa penyakit. Kalau memang pasien di bawah 35 mempunyai keluhan, nggak ada masalah. Sebab fungsi dari ozon kan hanya memelihara dan menjaga supaya kita ini tetap sehat. Ya. Daya tahan tubuh kita di maksimum ya. Supaya kita tidak mudah terserang oleh penyakit. Lagi saya makin aneh-aneh ya Pak ya. Betul. Jadi kalau memang di usia di bawah 35 ada keluhan-keluhan, ya kita bisa ajukan untuk terapi. Nggak ada masalah Nggak sih. ada masalah ya. Jadi ini penting banget nih buat pemirsa ketahui bahwa ternyata terapi ozon ini bisa mencegah kita dari berbagai macam penyakit. Kalau tadi Pak Beni katakan nggak usah nunggu sampai penyakit itu datang ya Pak ya ke tubuh kita ya. Tapi bagaimana kita mencegah agar penyakit itu tidak datang ke dalam tubuh kita. Nah pemirsa Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Jadi saya datang kemari, saya punya keluhan saya adalah darah tinggi saya cukup tinggi, terus badan saya berasa yang belakang saya yang bekas yang di dulu berantem itu berasa sakit, terus kemudian badan saya lesu gitu, jadi kayaknya kurang enak badan, sehingga jadi saya merasa udah ke dokter kemana-mana. Kayaknya dokter aja masih bingung. Kayaknya nggak ada yang kamu sakit katanya. Kamu itu normal, udah dicek badannya, paru-paru semuanya bagus semuanya, everything oke. Tapi saya berasa kayak nggak enak terus gitu. Suatu kali Pak Beni kasih tahu itu ozon bagus tuh. Saya udah pernah dengar tahun 70-an saya udah pernah dengar, tapi saya belum cobain gitu. Saya udah cobain ternyata memang bermanfaat bagi saya. Dan saya udah tes. Begitu saya tes pertama kali berasa seger. Seger itu kalau saya setelah ozon itu saya punya kolesterol keluar banyak, putih-putih keluar dengan derasnya gitu. Terus kemudian dokter saya bilang dulu waktu itu bilang katanya harus saya donor gitu, donor darahnya karena saya punya udah pekat sekali katanya. Jadi saya udah datang kemari. Saya punya darah jadi saya jadi normal gitu, jadi lancar gitu. Kemudian oksigen saya tambah tinggi. Sebelumnya dokter bilang oksigen kamu di bawah normal loh, di bawah 100. Jadi kayak sekitar 78 sampai 90 gitu. Kamu mesti tingkatkan. Saya bingung apa saya mesti pakai ozon kayak Michael Jackson gitu, satu kamar. Saya bilang, wah kayaknya susah ya begitu ya. Ternyata di sini juga ada ozon terapi, dia pakai oksigen juga naikin tensi darah saya.
memang setelah saya tesis ini oksigen saya naik tinggi. Terus kemudian dia punya darahnya juga normal lagi, dari kental sampai hitam segitu balik lagi kayak ini sekarang putih nih, jadi merah sekali nih. Tadi sebelumnya ini hitam nih, lihat tuh dari sini tuh kelihatan tuh jelas tuh. Ini darahnya keluar hitam, balik sini udah merah, kelihatan sekali nyata gitu. Jadi bukan kayak sulap gitu. Kalau sulap kan bisa aja kayak batu cincin jadi merah, itu kan aneh, itu pakai baterai. Kalau ini kan kelihatan bener nggak ada pakai baterai. Jadi saya pikir manfaat banget gitu. Jadi saya pikir saya harus ke ozon sini. Yang saya menakjubkan adalah setelah 10 kali saya kaget darah mati saya keluar. Yang dulu saya udah bekas pukul-pukul itu, waduh saya tambah semangat. Saya pikir wah saya mesti ozon terus nih. Benar keluar terus. Ternyata bagus sekali. Jadi semuanya normal gitu. Jadi bagi saya ozon terapi ini yang dari Rusia ini teknologinya bagus sekali untuk saya gitu. Sayangnya bagian barat itu pada belum terima. Saya juga aneh sih, seharusnya terima. Sedangkan kalau saya lihat dengar teman ada yang dari bel papsi aja bisa sembuh. Yang bunganya mengok gitu tuh bisa sembuh juga. Saya juga kaget juga, langsung wah hebat juga. Terus virus-virus yang orang gatal-gatal pun juga baik gitu. Saya lihat juga ada orang sembuh. Nah, terus kemudian orang yang encok-encok seperti kayak orang terkenal top itu dari ibu-ibu yang paling top lah orang itu. Darinya nggak bisa gerak kakinya, bisa tempel koyor sampai 20 biji, sekarang dia bisa gerak tangan semua aja gitu. Dia bilang mukjizat gitu ya dari Tuhan. Memang sih dikasih jalan jadi menuju sana gitu. Luar biasa, saya pikir wah untuk saya sebelumnya udah berapa puluh kali udah di sini. Saya bilang memang benar, saya kalau pergi ke luar negeri, kalau setelah saya ozon di luar negeri saya tidak jet lag, sama sekali tidak ada jet lag. Anak saya di Amerika sampai teler, Pi, saya udah ngantuk Pi. Saya bilang, loh papi mami masih seger. Gak bisa, gue bilang, ini udah jam 3 pagi, entar lagi sampai jam 5 ya, baru pulang ya. Mungkin nggak mau saking exciting atau nggak mau rugi saya nggak jelas, tapi yang jelas badan saya seger. Dan saya balik ke Indonesia pun juga tidak jet lag, benar-benar bagus semuanya dari normal gitu. Saya pikir apa salahnya kalau kita memelihara kesehatan kita melalui darah. Terapi untuk ozon itu saya rasa paling the best lah. Ayolah kawan-kawan semuanya nikmatilah terapi ini. Jangan lupa ya kawan-kawan. Dah, see you. Bagi wanita yang sudah berusia lanjut seperti saya, terapi ozon lah solusinya. Kembali lagi bersama saya dan Pak Benny, kita masih bahas mengenai terapi ozon, dan kali ini saya mau lebih mempersempit lagi pembahasannya nih Pak Benny nih, karena tadi Pak Benny sudah sedikit menyinggung mengenai jantung koroner ya Pak ya. Betul. Saya pengen tanya lebih lanjut lagi mengenai jantung koroner tadi tuh Pak. Jantung koroner ini kan salah satunya karena pola makan kita ya Pak ya. Betul. Pola makan yang berlemak ya. Kemudian ada apa lagi nih Pak pola-pola lainnya? Pola hidup, maksudnya tidurnya jarang atau terlalu malam. Ya, kurang tidur kali kurang ya. Kurang tidur bisa juga bisa salah satu penyebab ya untuk meningkatkan faktor terkenanya jantung koroner. Nah, bagaimana nih terapi ozon bisa mencegah datangnya jantung koroner ini nih Pak? Ya, jadi memang fungsi dari terapi ozon ini kan untuk meningkatkan daya tahan, untuk memperlancar sirkulasi darah, sehingga mempunyai efek terhadap pembuluh darah ini sangat baik. Yang pertama memperlancar sirkulasi darah. Yang kedua ozon ini berfungsi untuk menghilangkan atau mengkikis plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah, sehingga pembuluh darah kita lancar. Yang ketiga, fungsi dari ozon adalah melenturkan seluruh pembuluh darah yang terkena oleh ozon, sehingga pembuluh darah kita lentur. Sehingga bertambahnya umur biasanya pembuluh darah kita cenderung mengeras. Atau apalagi kalau kena plak ya, atau yang disebut penyempitan di dalam pembuluh. Kalau pembuluh kita itu sempit, berarti sudah ada terjadi pengerasan di pembuluh. Jadi kelamaan mungkin akan bisa pecah
atau stroke kalau di dalam otak. Jadi kayak kesinambungan tuh ya dari jantung koroner, kalau nggak Iya. ditangani akhirnya bisa menyebabkan Betul. stroke tadi ya, karena Iya. pecah pembuluh Ya, darah yang pertama ya. adalah darah tinggi dulu. Darah tinggi Nanti dulu, setelah itu jantung koroner. pembuluhnya bisa Pecah. pecah. Aduh, karena gini, banyak banget nggak sih pemirsa di rumah, misalnya kita cerita orang yang tadinya sehat, kemudian tiba-tiba meninggal mendadak karena pembuluh darahnya pecah gitu ya. Betul. Artinya memang mungkin kita termasuk orang yang tidak terlalu aware atau tidak terlalu perhatian sama kesehatan diri kita. Nah mungkin ini sekarang saatnya kita untuk lebih lagi timbul kesadaran bahwa kesehatan ini harus dimulai dari diri kita ya. Betul. Nah salah satunya adalah kita mencegahnya dengan menggunakan terapi ozon. Terapi ozon ini bisa mencegah diri kita terkena dari dampak jantung koroner yang akhirnya bisa menimbulkan stroke tadi ya. Betul. Jadi ini adalah pencegahan yang memang bisa dilakukan oleh pemirsa di rumah. Nah kira-kira nih Pak, kalau untuk pasien-pasien yang pernah datang ke sini untuk yang jantung koroner, rata-rata ada nggak yang sudah terkena jantung koroner kemudian terapi ozon di sini? Banyak sekali mereka yang sudah konsultasi dengan dokter jantung harus dipasang ring. Nah, mereka takut, mereka ke klinik kami untuk dilakukan terapi ozon. Nah, ada satu case yang pasien dari Medan ya. Itu juga mereka takut untuk dipasang ring, akhirnya dia mencoba untuk terapi ozon dan terapi di tempat kita selama 7 kali berturut-turut. Akhirnya di kateter tidak jadi dipasang ring. Oh, lolos dari ring Lolos, itu ya? iya, Oke. lolos. Berapa kali dia treatment Pak? 7 kali. 7 kali 7 ya? kali. Sampai akhirnya dia terbebas Iya, dari ring terbebas. tadi. Ya. Jadi sudah ada case-nya Iya, ya, sudah ada bahwa case. sudah ada banyak sekali pasien-pasien di klinik terapi ozon ini yang memang dia sudah konsultasi dengan dokter jantung, kemudian memang mereka mempunyai jantung koroner, Iya. pengobatan dari dokter ditambah dengan terapi ozon ini mempercepat penyembuhannya ya. Iya. Salah satunya ada pasiennya dari Medan yang harusnya di ring, akhirnya karena dia melakukan terapi ozon secara rutin, dia bisa terbebas untuk tidak terkena yang namanya pemasangan ring tadi ya. Pemasangan ring. Nah kemudian kalau untuk stroke nih Pak, stroke itu kan yang saya tahu nih Pak, kadang-kadang untuk beberapa orang ada yang sampai akhirnya bagian tubuhnya ini nggak normal kembali gitu ya Pak ya. Ya, istilahnya paralyzed di bagian kiri atau kanan, Ya. tergantung otak mana Otak yang mana yang terkena. diserang ya. Kalau stroke ringan atau stroke yang bukan menyerang di batang otak, biasanya dengan bantuan terapi ozon pasien akan bisa lebih cepat pulih. Kebanyakan sih bisa pulih, tapi tergantung juga Kondisi masing-masing ya? kondisi masing-masing pasien. Kalau kenanya cukup parah, sudah terputus syaraf-syarafnya juga mungkin agak sulit. Tapi dengan terapi ozon juga membantu memperingan pasien ya, dari segi olah geraknya, dari segi kesehatan tubuhnya. Kalau di dalam pasien itu darahnya sangat lengket, kental, pasien akan cenderung lebih sering sakit karena kan movementnya atau pergerakannya terbatas. Jadi dengan terapi ozon walaupun mungkin nggak sembuh, tapi sang pasien kondisinya akan lebih nyaman. Akan lebih nyaman. Iya, terhindar dari penyakit yang lain ya. Misalnya influenza, batuk, pilek, atau yang demam. Ya. Karena ozon ini meningkatkan daya tahan tubuh Ya. dan memperbaiki sel-sel darah yang rusak. Jadi masih tergolong sangat membantu untuk pasien. Oke, jadi ini terapi ozon ini sangat membantu sekali ya Iya, buat proses iya. penyembuhan pasien. Dan kalau pasien konsultasi dengan dokter dikasih obat-obatan, aman kan Pak dengan melakukan terapi ozon? Dan pasien tetap melakukan pengobatan dengan dokter yang ahli jantung ya. Karena terapi ozon ini hanya membantu menjaga dan memperbaiki Iya. struktur darah sang pasien. Ya. Jadi membantu memperbaiki struktur darah pasien sehingga obat-obat dari dokter tersebut juga lebih maksimal ya. Betul. Penyembuhan juga lebih maksimal. Iya. Dan bukan hanya 1 atau 2 pasien saja yang sudah terkena penyakit jantung koroner atau stroke berobat ke sini, artinya melakukan terapi ozon ini dan merasakan langsung manfaatnya. Minimal keluhan-keluhan yang selama ini dirasakan semakin lama semakin berkurang ya. Iya. Jadi artinya memang ini dirasakan langsung oleh para pasiennya. Iya. Nah, jadi buat pemirsa yang sedang ada di rumah ya, mungkin saja
diri pemirsa sendiri atau orang tua atau orang-orang yang Anda sayangi saat ini memang sudah ada penyakit jantung koronernya atau sudah ada yang terkena stroke, bisa Anda bawa ke terapi ozon ini langsung saja ke kliniknya di Wisma Lia, Jalan AM Sangaji, nomor 12, lantai 2, Jakarta Pusat. Sekali lagi di Wisma Lia, Jalan AM Sangaji, nomor 12, lantai 2, Jakarta Pusat. Di mana di sini nanti Anda akan bertemu dengan para profesional, kemudian juga akan ada dokter yang menangani langsung, dan kemudian nanti dokter akan melihat langsung nih kira-kira terapi ozonnya yang mana yang akan diberikan. Nah, ngomong-ngomong yang mana, berarti ada beberapa tipe ya Pak untuk terapi ozonnya. Ada apa aja nih Pak? Di klinik kami kita melakukan 3 tipe ozon terapi. Yang pertama adalah aparesis, yaitu intravena dengan mengeluarkan darah dari vena, kemudian kita filter dan kita eksposkan dengan O3, kemudian kita masukkan kembali ke dalam darah. Prosesnya hanya itu, lamanya 1 jam. Nah, yang kedua adalah ozon terapi infusion, yaitu dengan menggunakan infus, air infus. Kita infus selama 15-20 menit, kemudian kita alirkan infus ini ke dalam pembuluh vena juga selama 1 jam. Sehingga fungsinya adalah untuk darah kita supaya lebih lancar sirkulasinya dan terekspos oleh O3. Oke. Ya. Itu yang tipe pertama ya? Kedua. Itu tipe kedua. Tipe yang ketiga? Ketiga adalah baking ozone, yaitu dikhususkan untuk para penderita diabetes mellitus yang sudah akut atau yang mempunyai luka pada kaki yang nggak sembuh-sembuh, atau yang sudah harus mau diamputasi. Itu bisa kita lakukan penyembuhan melalui baking ozone. Oke, jadi tiap kondisi tergantung ya mana yang diberikan terapinya ya. Betul. Artinya di sini pemirsa Anda bisa datang ke sini, kemudian Anda bertemu dengan para profesionalnya, ada dokter yang akan menangani sehingga nanti langsung diberikan yang tepat terapi ozon yang tipe mana yang akan diberikan kepada kita. Dan ini adalah untuk mencegah penyakit-penyakit yang mungkin saja hadir ke dalam tubuh kita. Atau mungkin kalau saat ini pemirsa sudah terkena penyakit jantung koroner atau sudah terkena stroke. Nah, ini juga bisa untuk apa? Untuk mempercepat pemulihan penyembuhannya. Tentunya konsultasi dengan dokter diutamakan, kemudian ditunjang dengan terapi dari terapi ozon ini. Jadi pemirsa, ini ada di Wisma Lia di Jalan AM Sangaji nomor 12 lantai 2 Jakarta Pusat. Anda bisa langsung saja datang ke sini. Nanti langsung ditangani oleh yang profesionalnya. Dan tadi tipenya ada 3 tipe dari terapi ozon tadi ya. Masing-masing tergantung dari apa yang saat ini sedang kita rasakan ya. Mencegah jauh lebih baik ya kan. Nah, nanti kita mau tanya lagi lebih lanjut lagi, ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Beni. Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Saya melaksanakan terapi ozon udah cukup lama. Awalnya waktu itu adalah dari indikasi periksaan darah, saya memiliki kolesterol yang tinggi, trigliserid yang juga tinggi. Nah, oleh karena itu waktu itu kebetulan ada teman yang menyarankan untuk mengikuti terapi ozon, maka saya ikuti terapi ini. Sebelum diterapi, kondisi saya mudah sekali lelah dan pada saat kerja juga cenderung bawaannya mengantuk seperti itu. Nah, dengan adanya terapi ozon ini terus terang badan menjadi lebih segar dan kita bisa lihat bahwa setiap kali diterapi banyak sekali lemak-lemak yang terkandung dalam darah kita yang bisa disaring dan dibuang sehingga darah yang masuk kembali ke dalam tubuh kita menjadi lebih bersih karena lemaknya sudah disaring dan juga sudah ditambah dengan oksigen sehingga kandungan oksigen dalam darah kita menjadi lebih bagus. Nah, lemak-lemak ini cukup berbahaya ya karena bisa menyebabkan penyumbatan dalam pembuluh darah kita sehingga bisa menyebabkan serangan jantung dan juga stroke. Kebetulan dari saya pribadi punya keturunan bapak ibu penyakit jantung dan stroke sehingga buat kita ini sebagai tindakan pencegahan. Karena kan kita tidak bisa melihat lemak yang ada terkandung dalam darah kita kan, karena biasanya yang dari lab juga tidak terlalu presisi. Dengan terapi ini kita bisa melihat sendiri lemak dari tubuh kita yang keluar cukup banyak dan
setelah disaring oleh alat terapi ozon menjadi masuk ke tubuh kita menjadi lebih bersih karena lemaknya sudah diambil. Mudah-mudahan terapi ini bisa membantu kita paling tidak untuk mencegah dari penyakit stroke dan jantung dan juga menjaga darah kita mempunyai kolesterol yang cukup rendah dan trigliserid yang cukup baik. Saya kira itu terapi ini patut dicoba, paling tidak buat kita yang sudah berusia lanjut untuk selalu dalam keadaan sehat selalu. Kalau Anda punya masalah dengan kesehatan darah Anda, umpamanya kadar kolesterol Anda tinggi atau kadar asam uratnya yang tinggi, maka jangan khawatir. Kami ada di sini siap untuk membantu kesehatan Anda. Jadi jangan ragu lagi, hubungi kami di setiap hari kerja dan jam kerja. Nomornya ada di layar kaca Anda ini. Kami siap untuk membantu Anda, membuat Anda menjadi pulih kembali. Terapi ozon, solusi kesehatan Anda. Kembali lagi bersama saya Intan Elita dan juga Pak Beni, kita masih membahas mengenai terapi ozon. Kalau tadi Pak Beni sudah mengatakan bahwa terapi ozon ini ada 3 tipenya nih. Nah, nanti akan diberikan sesuai dengan kondisi pasien yang datang ke klinik. Kemudian juga di sini ada dokter yang akan langsung memberikan tes di awal. Kira-kira tes apa yang diberikan kepada pasiennya? Nah, Pak Beni bisa jelaskan nggak? Pertama kali datang pasien ini prosedurnya adalah kalau nggak salah ada tesnya ya Pak ya? Iya. Tesnya tes Jadi dokter akan berkonsultasi dengan pasien, kemudian dokter akan melakukan tes yang disebut LBA, yaitu live blood analysis. Kita akan ambil 1 tetes darah dari pasien, kemudian kita analisa melalui komputer dan mikroskop sehingga kita mengetahui kondisi darah tersebut pada pasien. Jadi kita menganalisa bagaimana kondisi darahnya. Dari setetes darah itu kita bisa tahu apakah pasien ada radikal bebasnya, kolesterolnya tinggi, atau trigliserid, atau ada asam urat, atau terkena diabetes. Kalau diabetes awal tidak terdetek, tapi kalau sudah akut biasanya terdetek. akan terdetek ya? Iya, akan terdetek. Oh, jadi dari awal aja kita langsung udah bisa kelihatan. Terus ya? bagaimana apakah keasaman dari darah itu juga kita bisa lihat bahwa pasien itu terlalu banyak makan daging atau kurang atau makan sayur begitu. Jadi semuanya akan hampir seluruh. Nggak bisa bohong ya? Iya, nggak bisa bohong. Karena kelihatan di darah Iya, kita. atau pasien itu pernah mengkonsumsi narkoba juga akan terdetek. Akan terdetek semuanya. Ini menarik banget loh, sampai tadi penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita terdetek ya. Nah, kemudian juga ada lagi tadi dengan narkoba. Betul. Nah, kalau narkoba ini bisa nggak sih untuk ya mungkin menyembuhkan proses atau ketergantungan seseorang itu bisa nggak sih dengan terapi ozon? Ozon ini sangat bisa karena kembali lagi bahwa sifat dari O3 ini kan memperbaiki struktur darah, kemudian membersihkan atau membasmi virus, bakteri, protozoa atau jamur. Yang lainnya semua dibasmi oleh ozon. Jadi baik itu orang yang ketergantungan dari narkoba, dengan ini mempunyai sifat untuk detox juga. Jadi memulihkan kembali kondisi darah menjadi normal. Karena kan intinya kan tadi Bapak katakan di awal kan kayak mengeluarkan darah, kemudian dipisahkanlah racun-racun, difilter tadi, kemudian dimasukkan adalah darah yang segar ya. Betul. Kalau secara awamnya sih masuk di akal ya, akhirnya kecanduan itu perlahan-lahan bisa. Jadi harus berkali-kali ya. Iya, bisa berkurang ya artinya ya. Dan nggak bisa cuma sekali-kali ya kalau soal kecanduan ini ya, butuh berkali-kali. Tapi di seluruh jaringan tubuhnya kan sudah terkontaminasi oleh obat. Ya. Sudah pernah ada pasien untuk kecanduan narkoba? Sudah ada 2 atau 3 pasien yang. Oke, hasilnya gimana Pak? Cukup baik, mereka sudah sembuh. Karena memang yang datang sudah setengah sembuh ya, tapi masih sehingga dipulihkan total dengan ozon terapi. Dan ozon ya, jadi darahnya dibersihkan kembali ya. Karena memang ozon ini kan nggak semua orang tahu
Jadi mereka begitu tahu langsung ini, karena mereka sudah mempunyai satu proses penyembuhan tersendiri di klinik atau di rumah sakit atau di panti-panti yang menangani narkoba. Kemudian begitu dia tahu, ya dia melakukan dengan ozon terapi, ya, akan lebih cepat lagi. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita melakukan terapi ozon dan seberapa kita datang mengikuti apa yang disarankan oleh dokter yang ada di sini ya. Betul. Kalau untuk tadi jantung koroner tadi Pak, berapa kali tuh datang ya Pak? Kalau jantung koroner sebaiknya 7 kali. Sebaiknya 7 kali Iya, ya. iya. Jadi beda ya masing-masing ya. Beda. Kalau yang kecanduan narkoba tadi Ya bisa 7 kali. bisa 7 kali juga. Kecuali Nah, berat ini ya. tergantung tingkatan. beratnya ya, Iya. tingkatannya. Nah, Iya. jadi tergantung nih dari tingkatannya seberapa berat pasien tersebut menderita jantung koroner dan juga seberapa ia kecanduannya dan berapa lama mungkin ya Betul, kecanduannya ya. betul, iya. Kalau makin lama kecanduannya semakin lama untuk dibersihkan ya, artinya Iya, kayak gitu betul. ya. Ini menarik banget loh Pak Beni ya. Iya. Terapi ozon mungkin pemirsa belum banyak yang tahu nih terapi Iya. ozon ini apa, dan kita sudah ngobrol panjang Iya, lebar tadi di iya. awal ya. Ya mungkin Pak Beni bisa jelaskan kembali bagi pemirsa yang baru saja bergabung di sini dan pengen tahu terapi ozon itu apa sih, kok kayaknya bagus banget gitu buat jantung koroner bisa mencegah, buat stroke juga bisa dicegah. Kemudian ini juga bahkan bisa menetralkan kembali darah dari mereka-mereka yang kecanduan dengan obat-obatan zat adiktif. Nah, Betul. terapi ozon ini apa sih Pak? Jadi terapi ozon intinya adalah memasukkan gas O3 ke dalam tubuh. Dan fungsi dari O3 atau oksigen, hyperoksigen, itu sangat-sangat luar biasa terhadap tubuh kita. Yang pertama adalah meningkatkan daya tahan, kemudian menstimulasi tubuh kita untuk berfungsi atau sirkulasi darah kita menjadi normal sehingga kita ini merasa sangat sehat. Bukan merasa aja, memang sehat gitu, Iya. tapi rasanya sudah kita bisa rasakan. Iya. Dan mencegah terjadinya peningkatan plak di dalam tubuh dan mengkikis, terus juga memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak, begitu. Jadi ini adalah satu zat yang memang sebagai inti dari tubuh kita untuk menjadi sehat, Oke. begitu. Anak-anak boleh nggak sih Pak? Anak-anak tergantung, kalau memang sakit ada keluhan yang cukup parah, kita bisa bantu dengan ozon ya. Tapi kalau anak-anak yang sehat ya kita nggak perlu, karena pembuluh darahnya masih lentur, yang lainnya masih sempurna. Nah, kita mulai terkontaminasi oleh makanan itu kan setelah kita dewasa. Betul. Karena pola makan kita dengan junk food, karena junk food itu kan bahan bakunya sudah terkena hormon-hormon yang untuk stimulat untuk menjadi cepat besar. seperti ayam, sapi, ya itu yang menyebabkan kita ini juga menjadi lebih cepat sakit, Terkena efeknya ya? Daya tahan tubuh kita menurun, begitu. Oke, jadi intinya memang anak-anak sih belum terlalu disarankan ya, Iya, kecuali iya. dengan anak-anak kondisi tertentu. Itu Iya. pun tidak semua anak mungkin bisa melakukan terapi Betul. ozon. Tetap harus ke sini, konsultasi dengan dokter yang ada di sini. Kemudian kita lihat ya treatment apa yang bisa diberikan dari 3 tipe terapi ozon yang tadi sudah sebutkan oleh Pak Beni. Intinya adalah pemirsa bisa langsung saja datang ke sini ke Wisma Lia, Jalan AM Sangaji, nomor 12, lantai 2, Jakarta Pusat. Di sini nanti akan ada langsung tenaga profesional dan juga dokter-dokter yang akan menangani Bapak Ibu yang datang ke sini, dan kemudian akan diberikan langsung kira-kira terapi ozon apa yang pas diberikan kepada Bapak dan Ibu. Tapi yang pastinya nih memang kita harus mencegah, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan tadi kalau kita bilang ya Pak sama-sama bahwa kesehatan itu tidak ada nilainya ya Pak ya. Unlimited ya Pak ya. Betul. Sesuatu yang harus kita jaga, sesuatu memang yang harus kita maintain, dan mungkin saat tepat yang terbaik adalah di usia 35 tahun ya Pak ya. Iya. Dan Mbak Intan, kesehatan itu seperti waktu, nggak ada nilai. Betul, Kita nggak bisa menilai. betul. Harganya berapa itu nggak bisa dinilai. Nggak ada yang bisa menilai kesehatan ya. Yang pasti kalau sekarang saat ini kita masih dikasih kesehatan, itu adalah sesuatu hal yang baik dan bagus Iya, buat kita. iya. Tentunya kita harus menjaga ini semua, dan salah satunya adalah dengan melakukan terapi ozon. Yang disarankan adalah usia dari 35 tahun ke atas ya. Iya. Tetapi kalau misalnya di bawah usia itu dan sudah ada beberapa penyakit yang Iya. hadir dalam tubuh kita, itu jauh lebih disarankan ya Pak ya. Seperti kalau di bawah 35 yang bersangkutan kena hepatitis,
ya nggak masalah kita akan ozon. Atau terkena lupus juga kita bisa dengan ozon. Bisa juga ya? Bisa. Segala macam yang kena karena virus atau bakteri bisa. Ya, selain lupus juga ada lagi yang disebut bell palsy, yang sebelah muka kita sebelah muka bisa nggak miring bergerak, ya. miring. Itu juga bisa sembuh dengan ozon terapi karena bell palsy adalah virus. Ada lagi yang disebut GBS atau Guillain-Barré syndrome, yaitu dari tubuh kita dari perut ke bawah itu sulit digerakkan atau lumpuh. Mendadak? Mendadak. Wow. Mendadak. Menyeramkan ya? Iya. Jadi itu karena virus kita sekarang kan sudah turunan dari virus-virus influenza yang lain. Metamorfora juga mereka ya. Betul. Dan makin kuat. Iya. Dan satu-satunya jalan yang bisa membunuh virus adalah ozon. Iya. Karena ozon itu betul-betul ampuh sekali untuk membasmi virus. Ngomongin penyakit jadi deg-degan ya Pak Beni ya, tapi memang benar yang dikatakan dari awal kita bilang bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati karena kita nggak tahu nih virus ada di mana, bakteri ada di mana. Jadi lebih baik kita mencegahnya daripada mengobati. Langsung saja Anda ke Wisma Lia, Jalan AM Sangaji nomor 12 lantai 2, langsung datang ke klinik terapi ozon, langsung konsultasi dan langsung mencoba terapi ozon buat diri Anda sendiri atau mungkin kepada orang-orang yang Anda sayangi. Nah, Pak Beni terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih. Dan pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Beni. Klinik terapi ozon sudah ada di tempat ini, di Jalan AM Sangaji nomor 12, sudah bertahun-tahun lamanya. Ada begitu banyak pasien yang sudah kami tangani dan sudah kami bantu kesembuhannya. Jadi kalau Anda punya berbagai macam penyakit, misalnya jantung, kolesterol, stroke, dan lain-lain, mari datang dan izinkan kami membantu kesembuhan Anda. Hubungi kami, ada nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda, juga di belakang papan di sini. Dan setiap hari kerja dan jam kerja, silahkan buat jadwal Anda. Kami siap untuk membantu Anda. Kami tunggu. Heart and Brain Center adalah tempat untuk menjawab berbagai masalah kesehatan Anda. Kalau Anda punya berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan otak, mari datang. Kami akan bantu untuk menyembuhkan Anda. Jangan ragu lagi. Kami terletak di Jalan AM Sangaji nomor 12, di Bilangan Petojo, Jakarta Pusat. Hubungi nomor-nomor telepon yang terletak di layar kaca Anda ini, dan di setiap hari kerja dan jam kerja, kami siap untuk menjadwalkan kedatangan Anda. Terapi ozon, solusi kesehatan Anda. Ternyata terapi ozon ini banyak sekali loh manfaatnya buat kesehatan. Salah satunya adalah mencegah kita agar terhindar dari jantung koroner atau stroke. Nah, pilihan dari tangan Anda nih. Mau mencegah atau mengobati kesehatan yang saat ini mungkin sangat sulit didapatkan oleh semua orang. Jadi, saat itu mahal loh. Jadi kita cegah yuk dari sekarang dengan terapi ozon. Akhirnya saya Intan Aritama pamit dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.